Kedatangan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia, mencuri perhatian ratusan juta mata di tanah air. Ya, kesederhanaannya benar-benar membuka mata semua orang bahwa teladan hidup tidak melulu melalui kata-kata di atas mimbar, tapi dari perbuatan nyata. Seperti apa sosok Paus Fransiskus? Berikut diskusi bersama rekan kami Skolastika Sylvia. Kunjungan spesial mendapat privilege spesial tentu sudah biasa, tapi tidak dengan Paus Fransiskus yang dalam kunjungannya ke Indonesia lebih memilih untuk menampilkan kesederhanaan. Nah, ternyata sepanjang hidupnya Paus Fransiskus juga dikenal dengan sosok yang penuh dengan teladan. Lalu siapakah Paus Fransiskus? Kita diskusi. Semua mata kini tertuju pada Paus Fransiskus yang sedang berkunjung ke tanah air. Lantas, seperti apa sosok pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia itu? Desember mendatang, Paus Fransiskus genap berusia 88 tahun. Di usianya yang telah sepuh itu, Paus Fransiskus menempuh perjalanan terpanjang yang pernah ia jalani. Dari Roma menuju Jakarta, membawa pesan perdamaian antar umat beragama. Lalu siapakah Paus Fransiskus? Ia merupakan Paus Gereja Katolik ke-266, menggantikan Paus Benediktus XVI yang mundur karena alasan kesehatan. Tapi ia adalah Paus pertama yang memilih nama regnal yang sama sekali baru, yaitu Fransiskus. Nama Fransiskus untuk pertama kalinya dipakai menghormati Santo Fransiskus dari Asisi yang penuh kepedulian dengan kaum miskin. Ia sekaligus menjadi Paus pertama yang berasal dari benua Amerika. Selain memimpin umat Katolik dunia, Paus juga adalah kepala negara, memimpin Vatikan, negara terkecil di dunia. Paus memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kunjungan Paus terakhir ke Indonesia telah berlalu 35 tahun. Lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia tentu sangat spesial dan menjadi lebih istimewa saat ia memilih hadir tanpa perlakuan spesial. Tiba di Jakarta dengan pesawat komersil, tidak ada sambutan meriah. Ternyata itu pun sesuai dengan permintaannya. Begitu pula mobil mewah. Ia memilih naik mobil sipil, duduk di kursi depan di samping pengemudi. Kacanya yang transparan itu sesekali diturunkan untuk menyapa warga yang telah menanti. Jurnalis menyoroti kedatangan Paus kali ini ya soal tidak mau menggunakan mobil mewah, ya tidak menggunakan jet pribadi ya, dan seterusnya, tidak tinggal di hotel mewah. Ya ini sebetulnya bagi kami yang mengenal Paus itu sesuatu yang sudah menjadi biasa. Gitu. Ini biasa, ini tindakan yang sangat biasa yang menunjukkan bahwa Paus ini bukan mau menunjukkan kemewahan, kemegahan dalam hal-hal manusiawi, tetapi sungguh-sungguh mengatakan bahwa kesederhanaanlah. Gitu. Kita buat apa yang perlu, gitu. Tidak usah bermegah-megah terhadap sesuatu. Sehingga beliau menggunakan mobil yang biasa sambil buka kaca lagi ya, melambai-lambai kepada orang. Ini mau menunjukkan kedekatan hatinya sebetulnya kepada orang yang menyambut dia. Ya, teladan kesederhanaan telah dilakukan Paus sepanjang hidupnya. Ia dikenal sebagai sosok yang menolak kemewahan. Faktanya, Paus Fransiskus menolak tinggal di Istana Uskup Agung yang biasa ditempati oleh Paus terdahulu. Ia lebih memilih tinggal di penginapan bersama dengan kardinal dan uskup yang bekerja di Vatikan. Paus Fransiskus menjadi satu-satunya paus yang mengunjungi dan merayakan misa di Jazirah Arab. Saat kunjungan ke Uni Emirat Arab tahun 2019, Paus Fransiskus memimpin misa bagi lebih dari 100.000 umat Katolik. Ia juga mendobrak ritual keagamaan membasuh kaki saat Kamis Putih. Jika biasa dilakukan pada umat laki-laki, Paus Fransiskus mengubahnya dengan membasuh kaki narapidana perempuan hingga narapidana Muslim di penjara Roma, Italia.
Sosoknya juga dikenal sangat berkomitmen pada dialog antar agama. Ini juga yang menjadi tujuan utama kunjungan Paus ke Indonesia. Nah, yang ini juga tidak kalah menarik. Jam tangan yang dikenakan Paus pun gak lepas dari sorotan netizen. Bukan jam tangan mewah, jam tangan klasik hitam itu disebut-sebut harganya ratusan ribu rupiah. Pribadi yang sangat akrab, bapaan, yang sangat ramah, sangat welcome, ya sangat perhatian. Ya di sini juga nanti Paus ke Indonesia itu kan tidak hanya untuk umat Katolik, tapi untuk bangsa Indonesia. Dan selalu mengatakan bangsa ini ada saudara. Nah, sehingga diungkapannya nanti ada pertemuan di Istiqlal misalnya, itu kan juga ungkapan persaudaraan. Nah, harapannya bahwa kunjungan ini Paus ini juga makin menyadarkan kita bahwa kita itu saudara, ya, bahwa kita saudara sebangsa setanah air yang punya cita-cita sama untuk bangun negeri ini. Kalaupun kita berbeda pendapat, kalau itu ya soal yang biasa, tapi ingat bahwa kita ada saudara yang harus bersama-sama. Itu yang mungkin saya rasa itu pesan yang sangat penting. Nah, Paus Fransiskus membuktikan gak perlu mimbar untuk berkhotbah, gak perlu mikrofon supaya pesan kita bisa terdengar dengan lantang, bukan lewat kata-kata. Kesederhanaan disampaikan Paus Fransiskus melalui teladan. Saya Sylvia, terima kasih sudah diskusi.